Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami, pertama saya sendiri Hanifah Tifa, yang kedua ada Ibu Mahariska Anjar Palupi, yang ketiga ada Bu Septia Dwi Rahma, dan yang terakhir ada Bu Septika Sarihutami. Nah, di kelompok kami mempunyai rancangan prototipe yaitu dengan permainan engklek. Nah, permainan engklek ini diperuntukkan atau prototipenya diperuntukkan untuk kelas 4 dengan materi gaya. Rencana digunakan untuk peserta didik kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS. Sumber daya yang kami butuhkan yang pertama, waktu pembuatan prototipenya 35 menit sampai 1 jam. Biaya pembuatan 65.000. Tenaga semua anggota kelompok. Alat dan bahan, alat tulis, kertas buffalo, spidol, penanda kelompok, dan banner. Untuk ukurannya 2 meter kali 1,25 meter. Waktu pelaksanaannya yaitu dilaksanakan dengan durasi waktu 2 kali 35 menit. Ya, selanjutnya ada permainan engklek, cara kerja dari permainan engklek. Yang pertama, semua pemain melakukan home pimpa terlebih dahulu. Home pimpa ini bisa dilakukan dengan perwakilan kelompok. Nah, yang menang nanti mendapatkan giliran pertama. Dari perwakilan kelompok tadi melemparkan gajo dan tidak boleh melebihi kotak. Nah, gajo ini sebagai penanda permainan dalam engklek ini. Nah, yang kedua, perwakilan kelompok pertama akan melompat dengan satu kaki pada satu kotak yang terdapat pada gajo dan wajib mengambil satu lembar soal pada kotak soal yang sudah disediakan. Kemudian, perwakilan kelompok akan memberikan soal tersebut pada kelompoknya yang nanti kelompoknya menjawab dan menulis soal pada lembar kertas yang telah disediakan oleh guru. Selanjutnya, setelah itu perwakilan kelompok melempar gajo kembali. Nah, apabila gajo tepat pada kotak, maka kelompok akan mengambil soal yang ada pada kotak soal. Sebaliknya, apabila gajo itu tadi keluar dari kotak yang telah disediakan, maka kelompok tersebut akan dinyatakan gugur dan diganti oleh perwakilan kelompok yang lain. Dan itu semua berlaku pada semua kelompok lainnya. Pergiliran dilakukan jika perwakilan kelompok yang melempar gajo melewati batas kotak engklek yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, kelompok yang mencapai kotak garis ini bisa ditentukan sebagai pemenang dari permainan engklek tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Septika Sarihutami. Baik, di sini saya akan menjelaskan aturan dari permainan engklek. Yang pertama, permainan ini diawali dengan perwakilan kelompok melempar penanda pemain atau gajo pada kotak permainan engklek. Yang kedua, penanda pemain atau gajo tadi tidak boleh keluar dari kotak permainan engklek yang sudah dijelaskan Bu Septia tadi. Apabila gajo atau penanda pemain tersebut keluar dari kotak, maka permainan akan dilanjutkan oleh kelompok lainnya. Yang ketiga, apabila penanda pemain keluar dari kotak, maka pemain tidak boleh melanjutkan permainan dan akan dilanjutkan oleh kelompok lainnya. Dan yang keempat, tiap kotak engklek terdapat soal untuk dijawab oleh kelompok. Perolehan poin atau nilai pada permainan ini adalah yang pertama adalah dapat menjawab soal akan mendapatkan 20 poin.
Apabila tidak dapat menjawab soal, maka poin yang didapat kelompok tersebut akan dikurangi 5 poin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Mahariska. Baik, berikut adalah desain dari permainan engklek yang telah kami rancang. Mungkin sudah familiar dari beberapa teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa engklek itu memiliki banyak model, namun kita sepakat untuk memilih yang model ini. Nah, ini posisinya tidur karena slide-nya nggak cukup ya. Oke, jadi untuk kotak yang berwarna biru dan ungu itu peserta didik nantinya kakinya bertumpu dengan kedua kaki kanan dan kiri. Jadi kotak satu untuk kaki kanan dan kotak yang satunya lagi untuk kaki kiri. Jadi setelah lompat dengan menggunakan satu kaki di sini, 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 kemudian ini dua kaki, dan satu kaki lagi, kemudian dua kaki, dan ini juga dua kaki untuk finishnya, seperti itu. Kemudian berikut beberapa contoh soal yang nantinya akan melengkapi prototipe kami. Oke, soal yang tentu saja berkaitan dengan materi gaya pada kelas 4. Seperti ini. Jadi ada beberapa soal, termasuk juga soal cadangan, yang nantinya jika di kotak yang sama sudah dijawab oleh kelompok lain, kemudian ada giliran kelompok lainnya lagi bermain dan berdiri di satu kotak yang sama, jadi nanti soalnya berbeda seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang prototipe yang telah kami rancang dan kami sepakati untuk kami gunakan dengan berbagai pertimbangan seperti biaya, desain, kemudian alat dan bahan yang cukup mudah bagi kami untuk mewujudkan prototipe ini. Saya rasa cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.